Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Mengapa kita harus memperoleh hikmat dalam hidup ini? Agar hidup kita terhindar dari malapetaka dan kebinasaan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini dari Amsal pasal yang ke-18. Amsal 18, kita akan lanjutkan pembacaan kita agar kita lebih memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amsal 18, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan, ya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi saudara, ya kita ini perlu memang sesekali menyendiri, tetapi tidak boleh menyendiri terus. Ya, orang yang cenderung tertutup itu tidak bisa menerima masukan. Orang yang selalu menyendiri itu ya tidak mau diberikan pertimbangan. Karena itu ya dia selalu meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Mari saudara, kita menjadi orang yang terbuka ketika kita ada masalah, bahkan sekalipun kita mencari orang lain yang bisa memberikan kita kekuatan. Karena seringkali saudara, Tuhan juga memakai orang lain untuk mengingatkan kita, untuk memberikan kita juga jalan keluar. Tapi perlu bagi kita tahu untuk kita juga bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, ya. Karena menyendiri terus itu berbahaya. Kita lihat kasus-kasus orang yang akhirnya bunuh diri itu karena dia cenderung selalu menyendiri, tidak punya teman, sehingga dia meledak terhadap semua pertimbangan. Janganlah pertimbangan menjauh dari hati kita, karena hikmat Tuhan itu adalah pertimbangan supaya kita memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ayat yang kedua berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Orang bebal itu gak suka pada pengertian, gak suka pada hikmat, ya, tapi dia hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara, orang bebal itu ya tidak mungkin mencari hikmat dan pengertian, tetapi dia itu sukanya, seringkali saya melihat ada orang-orang yang tidak bijaksana, orang bebal, dia membeberkan isi hatinya di mana saja, di sosial media, di Facebook, lagi marah bikin status marah, lagi tersinggung bikin status tersinggung, ya, sehingga selalu sifatnya itu dia sukanya itu hanya membeberkan isi hatinya, gak peduli orang menilainya apa. Tapi mari kita semakin hari semakin menjadi orang bijaksana, ya biarlah kita mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan atau hamba Tuhan, tapi jangan membeberkan di mana-mana saja sehingga kita akan dinilai oleh orang, ya. Karena itu ini firman ini berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, tapi dia suka membeberkan isi hatinya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Artinya apa saudara? Orang itu kalau hidupnya fasik, sudah pasti juga hidupnya penuh cela dan cemooh. Karena itu mari kita bertobat, jangan jadi orang yang fasik, tapi kita mau pelan-pelan belajar kebenaran. Kita mau pelan-pelan minta hikmat Tuhan, kita mau minta kebijaksanaan supaya Tuhan menuntun langkah hidup kita dan kita ini lepas dan bebas dari cemooh dan juga penghinaan. Ya, asal kita hidup bijaksana, kita hidup takut akan Tuhan, saudara, maka saya percaya orang juga melihat buah dari setiap perubahan di hidup kita. Iya, ayat yang berikutnya berkata begini, ayat yang keempat. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Ya, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Ya, perkataan mulut orang itu seperti air yang dalam, artinya tidak bisa diduga saudara. Makanya jangan terpancing hanya karena omongan orang. Ada orang saudara yang akhirnya marah mendengarkan omongan dari salah seorang sahabatnya, ya. Lalu saya tanya, ya, kamu mendengarkan itu dari sahabatmu. Sahabatmu dengar dari siapa? Oh, sahabatku dengar dari si ini. Lah si ini itu dengar dari siapa? Dari si ini, dari si ini. Aduh, kita ini kalau mau gubris perkataan orang, ya ini dibilang seperti air yang dalam, tidak tertebak, nggak tahu sampai sedalam mana. Orang itu perkataannya kan tidak berujung. Kalau satu misalnya A ngomong
A, ya, sampai di B sudah ditambahin bumbu sedikit, sampai di sini ditambahin lagi bumbu sedikit, ditambahin, sudah jadi macam-macam. Jadi belajarlah untuk tidak terlalu menggubris perkataan orang, karena perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, ya, tidak akan habisnya kalau kita mencari dan coba menggali, ya. Tetapi sumber hikmatlah seperti batang air yang mengalir, ya. Tapi mari kita cari hikmat. Kenapa sumber hikmat itu seperti batang air, sumber air yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi banyak orang. Ayat yang kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan, ya. Kita itu bisa menilai orang, saudara, ini fasik atau tidak dari semua perbuatannya. Ketika satu saat kita diizinkan untuk menyelesaikan masalah antara orang fasik dan orang benar, kita harus melihat orang. Ya, kalau memang orangnya seperti itu, ya, ada orang datang kepada saya berkata, "Bu, saya itu gini-gini permasalahan saya itu dengan dia gini-gini." Saya bilang, "Kamu kan sudah tahu orangnya, ya, tidak usah diperpanjang lah, memang orangnya seperti itu." Ya, jadi kita harus bisa melihat mana orang yang bebal, mana orang yang fasik, ya. Dan di sini dikatakan, ya, ayat yang kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Pengadilan di sini bukan hanya berarti di sidang atau di mahkamah atau di pengadilan, tetapi dalam setiap hidup. Ya, kita juga kadang harus menghadapi anak. Ya, kalau anak itu salah, ya kita harus berkata salah. Kalau dia benar, ya kita harus berkata benar. Jangan membela yang salah, saudara, tetapi kita harus membela mana yang benar, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan, ya. Bibir orang bebal itu dikatakan menimbulkan perbantahan. Jadi jangan coba-coba beradu mulut dengan orang bebal, karena percuma kita membuang energi, pada akhirnya kita masuk dalam perbantahan yang tidak pernah selesai. Ya, firman ini berkata, mulut orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ya, seringkali saudara, kenapa orang bisa berantem, kenapa orang bisa pukul-pukulan? Semuanya akibat mulut, ya. Dulu saya pernah nonton siaran di televisi seorang istri yang akhirnya meninggal dibakar oleh suaminya. Ketika di pengadilan ditanya, suaminya berkata, "Saya tidak sadar ketika melakukan itu." Kenapa? Karena ketika berantem, ya, kami lagi beradu mulut, istri saya itu, ya, dia yang memicu saya. Dia selalu berkata, "Ya udah, bunuh saja saya, bunuh saja saya. Ya, bakar aja saya, bakar aja saya." Nah, suaminya yang lagi kalap mata, ya, tiba-tiba akhirnya bertindak, ambil bensin dan menyiram istrinya lalu membakar. Kenapa itu bisa terjadi? Mulut orang bebal, ya, dia yang meminta sendiri untuk dibakar sehingga terjadi. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Mulut orang bebal itu meminta pukulan, ya. Hati-hati dengan mulut kita, jaga mulut kita, biarlah dengan mulut ini kita juga bisa menjadi berkat. Ayat yang ke-7 berkata, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Diulangi lagi di sini, orang bebal itu dibinasakan oleh mulutnya. Ya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, kehilangan bahkan mungkin pasangan hidup hanya gara-gara mulut. Ya, ingat saudara, ya. Hidup kita ini akan menuai apa yang keluar dari mulut kita. Perkataan itu seperti benih. Kalau kita selalu mengucapkan yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Tapi kalau kita mengucapkan yang jahat, maka kita juga akan menuai yang jahat. Karena itu hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai mulut ini membinasakan kita sendiri. Ayat yang berikutnya, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, ayat 8, saudara, ya. Perkataan pemfitnah itu seperti sedap-sedapan, hati-hati.
Kalau kita mendengar pemfitnah bicara, saudara, jangan ya disambung, jangan digosok semakin sip. Ya, orang itu kalau memfitnah, saudara, ya perkataan namanya juga pemfitnah, itu ditambahin bumbu-bumbunya, bahkan sesuatu yang tidak benar pun akan seperti sedap-sedapan, dikatakan yang masuk ke lubuk hati. Ya, mari kita mencerna apa yang kita dengar hari-hari ini. Kalau itu bukan sesuatu yang sudah pasti, ya jangan ikut terlibat di dalamnya. Ya, kita belajar menjadi orang yang bijaksana, saudara. Ayat yang ke-9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Pemalas itu di mana-mana selalu bikin masalah, saudara, ya. Di sini dikatakan orang yang malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kenapa rumah tangga kita rusak? Kenapa pernikahan kita rusak? Kenapa pekerjaan kita rusak? Usaha kita rusak? Kenapa karir kita rusak? Ya karena pemalas, ya. Orang yang malas itu sudah menjadi sahabat si perusak. Ya, sering kali bahkan kehadiran kita sebagai pemalas itu merusakkan justru. Kita ada di sebuah perusahaan, justru perusahaan itu rusak karena kita yang malas tidak mau bekerja. Mari kita berubah supaya kita juga menerima berkat dari hasil pekerjaan kita, karena kita akan menuai apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, saudara, ya. Ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara ingat, tidak ada satupun menara itu berbicara tentang tempat pengintaian dari bahaya. Menara itu tempat kita juga, tempat persembunyian. Ya, dan di sini dikatakan nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Tidak ada tempat lain hari-hari ini sebagai sesuatu tempat perlindungan yang kuat bagi kita selain kepada nama Tuhan. Di sini dikatakan kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ketika kita menghadapi malapetaka, persoalan, tekanan, kemanakah kita berlari? Alkitab berkata orang benar itu berlari kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai menara yang kuat dalam hidupnya, karena itu dia selamat. Saudara, menghadapi badai, tekanan, persoalan apapun, larilah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai menara kita yang kuat untuk kita berpegang, saudara, ya. Kenapa? Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Pastikan hari-hari ini kita semua berlari kepada Tuhan. Jangan berlari kepada yang lain, tetapi berlarilah kepada Tuhan, sebab ia tempat perteduhan yang kuat, saudara, ya. Ayat yang ke-11 berkata, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya, ya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Makanya firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan, hati-hatilah kalau seseorang itu bertambah kaya. Alkitab juga berkata, nasihatkanlah kepada semua orang-orang kaya di dunia ini. Jangan mereka menaruh harapan pada harta atau kekayaan yang tidak pasti, karena semua itu akan lenyap satu saat nanti. Walaupun kita hari-hari ini mungkin diberkati Tuhan menjadi kaya, jangan menaruh, ya, harapan kita, jangan menaruh tempat persembunyian kita, ya, pada kekayaan atau harta. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Semua akan dihancurkan, semua akan dilenyapkan. Hanya iman percaya kepada Tuhan sebagai menara itulah yang akan tetap ada sampai selama-lamanya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati, kesombongan. Orang yang sombong itu pasti hancur.
Orang yang sombong itu pasti menderita, tetapi orang yang rendah hati akan memperoleh kehormatan. Rendah hati artinya apa? Kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki di hidup ini semua hanya berasal dari Tuhan dan tidak ada yang kita dapat dari kekuatan kita sendiri. Karena itu saudara, mari tetaplah hidup dengan rendah hati. Orang yang rendah hati juga artinya orang yang selalu hidup berharap pada Tuhan. Dia tidak melakukan dosa karena dia percaya hanya ketika dia menghormati Tuhan, dia itu menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita semua memiliki karakter kerendahan hati ini supaya kita bisa melihat semua janji Tuhan dapat tergenapi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama dan kita meminta tuntunan dan kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan semua firman ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini mendengarkan hikmat kehidupan. Kami mau berjalan dalam hikmat-Mu. Tuntun kami agar jalan hidup kami penuh dengan kebijaksanaan. Kami tidak jatuh di dalam malapetaka. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Urapi tiap kami Bapa, mampukan kami untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itulah kebahagiaan di dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Iya saudara, tetaplah kejar hikmat, tetaplah kejar kebijaksanaan, karena hanya ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka hidup kita terhindar dari banyak malapetaka. Tuhan Yesus menyertai kita semua dan tetaplah bijaksana. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.